Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di channel YouTube Beyond Blue 78, channelnya para pecinta pariwisata dan kebudayaan dan juga channelnya YouTuber low cost. Alhamdulillah target operasi kita bahwa setelah 4 tahun akhirnya terwujud juga di tahun 2024 ini. Nah, banyak teman-teman yang belum mengenal sosok beliau ini seperti yang saya ceritakan di episode yang pertama. Bahwasanya beliau ini adalah salah satu pemilik tim karapan sapi di Kabupaten Bangkalan, tepatnya di Kecamatan Blega. Namun banyak yang tidak tahu tentang sosok beliau karena beliau ada di balik layar, Pak ya. Di balik layar. Cuman layarnya tembok, jadi nggak kelihatan bener, Bos. Jadi karena ada ini temboknya kita bongkar untuk menguak sosok beliau ini, siapakah beliau yang sebenarnya. Kita langsung aja ngobrol dengan beliau yang satu ini. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah baik Mas. Oke. Alhamdulillah sehat juga Pak. Nah ini Pak, wah saya grogi Bos. Apalagi saya nih, jarang tampil. Cuman untungnya beliau ini tidak berpakaian dinas. Kalau berpakaian dinas dipayah saya. Nah itu karena berenang di kita ini kita santai ya. Nah, sebelum kita mulai Pak, mungkin banyak teman-teman yang ingin mengenal Bapak, siapakah Bapak yang sebenarnya ya. Hari ini kita bongkar nih Pak. Mohon izin Pak, jika diizinkan untuk membongkar sesuatu yang harus kita bongkar Pak. Baik. Oke Pak. Baik, terima kasih Mas atas kesempatan memberikan. Terima kasih atas kehadirannya Mas Ian di rumah saya di Surabaya. Terima kasih juga Pak. Yang pertama, saya sebenarnya Mas asli Madura ya Pak ya? Madura. Tepatnya di Blega, yaitu di Kecamatan Blega, Desa Baban. Iya. Kalau Mas ke Sampang, pasti di pinggir jalan tuh rumah saya yang kecil itu. Terus saya asli situ, kemudian SD saya juga SD di Blega. SD 1, kemudian SMP-nya juga di Blega. Iya. Dan SMA-nya juga di SMA 1 Blega. Jadi masih Blega. Menghabiskan masa belajar seluruhnya di Blega Pak ya. Nama Bapak, nah ini banyak teman-teman nggak tahu nih Pak. Kalau bisa dinamakan Pak dengan jabatan Pak. Kalau nama saya Mas, mungkin teman-teman saya ya, teman-teman saya itu mungkin agak bingung. Karena waktu kecil saya lahir itu sebenarnya nama saya itu bukan nama sekarang. Oh, gitu. Nama saya itu nama kecilnya itu nama daging kan itu namanya Ahmadi. Iya, orang tahu, teman-teman tahu itu tahunya saya itu namanya Ahmadi. Kalau namanya Ahmad Fatululung itu nggak tahu Mas. Oh, yang tahunya cuma Ahmadi. Oh, kalau teman-teman saya sekolah, kemudian tetangga itu tahunya Ahmad. Oh gitu. Sekarang kok dirubah Fatul Ulum itu mungkin kelas 5 dan saya itu mungkin punya sakit lah. Kemudian sama orang tua udah ganti nama. Terlalu berat sama Ahmadi itu. Jadi terlalu berat, jadi datang ke Kiai. Itu baru dirubah jadi Ahmad Fatul Ulum. Nah juga teman-teman informasi nih buat teman-teman, beliau ada baru saja masih fresh belum 1 bulan ini beliau upgrade jabatan ya. Upgrade ya Pak ya, upgrade jabatan yaitu sebagai setelah dikukuhkan kemarin Pak ya. Jabatannya apa sekarang Pak? Kalau jabatan sekarang itu di auditor kepolisian Madya 33 di Masda. Iya. Alhamdulillah saya diberi amanah oleh Bapak Kapolri menduduki suatu jabatan untuk jabatan Komisaris Besar Polisi. Kan sebelumnya saya masih AKBP, tetapi 1 Juni kemarin saya dikasih amanah oleh Bapak Kapolri untuk menduduki jabatan Komisaris Besar Polisi. Kombespol ya Pak ya? Alhamdulillah Kombes. Orang Madura Bos. Kombespol. Nah, mungkin teman-teman kalau nonton nih, kalau secara langsung saya kayak kadang-kadang saya sering menyebut nama beliau Kilat Meteor atau Batalion Tempur dengan atas nama AKBP Fatul Ulum. Nah, inilah beliau sekarang. Tapi AKBP-nya kemarin, sekarang sudah berubah upgrade menjadi
Komuspol. Apa Komuspol Pak? Ya, komisaris besar. Komisaris besar polisi. Baru kemarin Pak ya dikukuhkan atau di 1 Juli kemarin Pak. Di Bayangkara. Selamat Bapak. Dari channel YouTube yang Blue 78, selamat atas jabatan yang baru dan semoga Bapak amanah dalam Amin. Menjabati jabatan tersebut Bapak. Baik. Nah, membicarakan masalah karir Pak dulu Pak. Belum ke Karapan Sapi Pak. Tadi kan Bapak membicarakan masalah dari sekolah Pak. Ya. Sekolah. Nah, setelah itu dari SMA Bapak langsung ke Akademi Kepolisian kah atau mungkin masih kuliah lagi atau gimana Pak? Baik. Jadi singkat saja Mas. Jadi tahun 1997 saya lulus SMA. Ya. Kemudian awalnya saya belum berminat untuk jadi Polisi. Taruna polisi. Belum berminat. Saya kemarin itu sama orang tua disuruh kita jadi STPDN saja. Kita jadi Pak Camat saja. Itu awalnya ya. Cuma tesnya itu dulu Akabri Mas, 4 angkatan darat, laut. Oh ya, masih gabung dulu ya, Akabri benar-benar. Itu dulu tesnya duluan itu. Oh, Nah, gitu. kemudian STPDN itu kan semi militer. Ya, benar. Semi militer sehingga saya sama orang tua dibantu orang tua saya sekarang yang memberikan support yang sangat besar, yaitu nanti tahulah kisah berhubungan dengan sapi nih. Itu yang support dari beliau, sehingga saya coba tes Akabri dulu. Oh, mendahulukan tes Akabri-nya dulu ketimbang ke STPDN-nya. Kemudian berjalan tes di tingkat di Rindam dulu. Di Rindam, di Brawijaya, kemudian tes. Ternyata lulus terus Mas. Lancar jaya ceritanya. Tes daerahnya lancar, sampai terakhir itu kita berangkat tes pusat. Tetangga tidak tahu saya itu ikut tes Akabri, itu nggak tahu. Oh, nggak ada yang tahu. Di belakang rumah aja juga nggak tahu. Karena kenapa? Saya berangkatnya itu kalau mau tes itu berangkat jam 2 pagi Mas. Dini hari dong. Dini hari. Jam 2 pagi sama paman saya naik sepeda motor, yaitu Tornado lah kalau ingat itu sepeda motornya. Suzuki Pak. Suzuki Tornado. Oh, nyebut merek ya, kalau apalah. Kemudian jam 2 berangkat, jam 5 itu sampai Kamal. Sampai Kamal terus nyebrang. Dan subuh di Perak. Itu ada masjid itu di penyeberangan itu. Iya, sebelah kanan. Kalau kanan itu sholat di sana subuh, kemudian lanjut ke Brawijaya untuk tes. Jadi pulangnya malam Mas, jam 11. Ini ceritanya kayak Robin Hood ya. Maaf Pak nih ya, kalau mungkin kurang berkenan bahasanya. Kalau nggak berkenan nanti kita cut Pak. Kayak tuyul Pak. Iya. Jadi tahu-tahu bawa gitu aja Pak. Nggak kelihatan, tahu-tahu bawa duit yang datang. Jadi datang nyampe rumah malam, jam 11 malam. Ya berangkatnya pagi, jam 2 pagi. Jadi orang tidak tahu tuh. Kalau Bapak sedang ikut Akabri seleksi tahun. akhirnya lulus dan diterima pada tahun berapa tuh Pak? 97. Tahun tes pertama langsung lulus. Lancar amat ya Pak kalau gitu ya. Alhamdulillah berkat doa orang tua. Betul, pastinya. Di Arab Mas. Di Arab. Kedua-duanya orang Arab. Kelas 1 SD saya udah ditinggal. Masih ditinggal orang tua, bapak dan ibu itu untuk menjadi TKW. Oh, berarti Bapak selama tes-tesan seperti tadi itu nggak ada orang tua yang mendampingi lah di rumah. Cuma paman yang mendampingi Bapak dulu. Iya, sama kakek ini ya. Itu yang rawat. Karena orang tua itu kelas saya 1 SD sudah berangkat ke jadi TKW di Arab Saudi ya. Iya. Wah, kalau saya selisih nih Pak, kenapa lancar? Karena doanya deket nih Pak. Itulah kuncinya sebenarnya di situ. Deket sama Baitul Rahman dengan Mekah, doanya makanya lancar. Tapi segala hal tersebut tanpa seizin Allah, tanpa ridho dan restu dari orang tua, mungkin nggak ada apa-apanya walaupun deket. Iya. Sehingga beberapa komponen ini saling berkaitan dan memang itu sudah rezekinya dan takdir Bapak Fatul Ulum ya lancar. Betul. Kemudian kan Bapak ini kan putra daerah yaitu tepatnya Kabupaten Bangkalan. Ya. Kenapa apakah Bapak memilih atau memang penugasan langsung ke mana Sulawesi Pak, di Konawe tepatnya, atau sebelumnya? Setelah pendidikan 3,5 tahun ya, kita langsung ditempatkan di Kalimantan Mas. Kalimantan Tengah.
waktu itu kejadian kerusuhan itu Dayak dan Madura itu. Itu bulan Februari, saya bulan Juli penempatan di sana. Langsung di tempat itu kan horor ya Pak. Apa namanya itu udah jantungan tuh Mas. Ya kan? Yang lainnya itu warga Madura itu pada diungsikan, dikembalikan. Saya malah datang ke sana sebagai abdi negara. Karena di situ kan udah kita buat pernyataan siap ditempatkan di mana saja. Benar. Saya ditempatkan di Kalimantan Tengah pada saat kerusuhan. Yang lainnya warga itu diungsikan. Kemudian yang Bintara 26 itu juga pindah ke Jawa Timur. Saya malah tetap di sana. Dipertahankan oleh Bapak Kapolda waktu itu. Mungkin ada maksud tertentu atau membacanya Bapak gimana? Ya, itu. Saya berpikir waktu itu Bapak Kapolri suruh saya untuk udah pindah saja sama Bintara, sekalian pindah ke Jawa Timur. Tapi pada saat Bapak Kapolri kembali ke Jakarta, saya dipanggil oleh Bapak Kapolda. Ya, kamu tetap di Kalimantan saja. Perasaan saya tidak tahu itu maksudnya Bapak Kapolda itu mempertahankan saya itu seperti apa. Cuma saya kan udah kontra lah. Iya. Ya udah di mana saja sebagai abdi negara siap ditempatkan di mana saja. Perasaan Bapak ketika ditaruh atau ditempatkan atau ditugaskan di tempat konflik itu gimana Pak? Berkecamuk kah atau ada? Pastinya berkecamuk Mas. Pasti berkecamuk. Pertama saya baru lulus, kemudian baru memulai dari nol nih. Karir saya baru mulai dari nol. Langsung dihadapkan dengan situasi sedemikian mencekam. Apa jam 6 malam itu sudah tidak ada kendaraan lewat di situ. Jam 6 malam sudah sampai subuh itu kendaraan itu nggak ada lewat di jalan raya itu. Karena memang waktu itu mencekam. Kemudian ya masyarakat sana juga jaga-jaga. Itulah situasinya campur aduk. Ini setengah saya di alam sebelah, setengahnya di alam. Iya benar. Bapak sendiri kan orang Madura. Betul. Yang berkonflik Madura dengan Dayak waktu itu. Wah. Itu seru. Saya pertama seru. Saya sendiri nggak bisa ngebayar. First graduation lulusan masih seger, langsung ditempatkan di tempat konflik waktu itu. Nah, setelah dari Kalimantan itu Bapak pindah tugas kemana Pak? Apakah sampai selesai konflik itu selesai atau belum selesai Bapak dipindah atau bagaimana Pak? Sudah selesai Mas. Sudah selesai. Sudah damai Pak ya ceritanya ya? Sudah sebagian dari warga Madura sudah kembali. Beraktivitas seperti biasanya sudah. Tapi berangsur-angsur. Iya, bertahap ya Pak ya? Bertahap betul. Kemudian 4 tahun lah saya di Kalimantan Tengah. Iya. Kemudian saya sekolah PTIK, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Iya. Itu daftar pertama langsung lulus juga. Jadi daftar pertama alhamdulillah lulus langsung. Kemudian sekolah 1 tahun setengah, kemudian ditempatkan kembali. Di tempat yang sama? Beda. Di provinsi itu di Kalimantan Selatan. Masih masih ada Kalimantan nih ceritanya Pak. Gitu. Kurang lebih 10 tahun. 2017. Jadi 10 tahun itu di Kalimantan Selatan. Kemudian 10 tahun habis itu sekolah lagi Mas, Sespimen. Sekolah pimpinan. Sekolah pimpinan itu sekitar 10 bulan. Ya. Kemudian baru ditempatkan di Sulawesi Tenggara. Baru disitulah langsung menjabat Kapolres atau masih? Saya 1 tahun di bagian personil Mas. Personil pertama di bagian Wates itu perawatan personil yang mau pensiun, mau buat KPR rumah segala macam. Kemudian saya pindah lagi cuma 4 bulan pindah ke bagian Dalpes pengendalian personil. Itu bagian penerimaan Mas. Penerimaan personil baik Bintara, Tamtama, bagian saya. Ya di sekretaris. Itu 6 bulan. Sana kemudian di 1 Januari saya diberi amanah oleh Bapak Kapolri untuk menjabat Kapolres di Konawe Utara. Ini Polresnya tidak ada. Karena pemekaran kabupaten itu sebenarnya udah 14 tahun Mas. Cuma belum ada Polresnya.
Betul. Cuma di situ saya pertama itu Kapolres pertama di Konawe Utara. Konawe. Betul. Konawe Utara. Ada Konawe Utara. Pemekaran dari Konawe. Oh, gitu. Oh, ada. Jadi Bapak waktu itu ada di Konawe utaranya, bukan di Konawenya. Konawe yang selama Mas bilang di Konawe itu salah Mas. Dikomplain kan? Oh, Konawe Utara. Jadi selama ini saya sebut Kampung Res Konawe itu masih ada salahnya tuh. Oh, kurang saya kan nggak berani mau negur Mas kan gitu. Wah, yang punya YouTuber kan bahaya kan. Baru sekarang saya koreksi. Benar Utara. Oh, berarti jadi ada dua Pak ya, Konawe dengan Konawe Utara. Ya, Oh, saya baru tahu. Pemekaran dari Konawe. Oh, itu. Konawe. Konawe itu banyak. Konawe banyak sih. Ada Konawe Kepulauan ada, Konawe Selatan ada. Oh, alah. Langsung dikoreksi face to face semua. Kalau sekarang berani deh kalau sudah kompres. Ya. Dengar tadi nggak? Nggak kompres. Mampus aku yang sekarang. Oke, nah itulah obrolan saya dengan Bapak. Ya. Stay tune terus di episode ketiga. Ya. Nah,